Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Hidayat dengan NIM 22010702021 dari jurusan Pendidikan Biologi C dengan dosen pengampu Ibu Nani Kurnia SSI MSI. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai persilangan genetika Mendelein atau hukum segregasi. Yang pertama yaitu sejarah genetika. Pewarisan sifat makhluk hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi dinamakan genetika. Pertama kali dipelopori oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, seorang biarawan yang mendalami fisika, matematika, dan botani. Namun saat itu para ahli termasuk Mendel belum mengenal baik gen atau kromosom. Dalam mempelajari pewarisan sifat, pada awalnya Mendel melakukan eksperimen persilangan monohibrid, yaitu eksperimen persilangan dengan mengamati satu sifat beda, yaitu mengamati bentuk biji atau biji bulat dan biji kisut dua varietas atau Visum sativum. Selanjutnya, untuk menguatkan prediksinya, Mendel masih melanjutkan eksperimen persilangan dengan dua sifat atau dihibrid, sedangkan dengan tiga sifat dinamakan trihibrid. Berdasarkan eksperimen monohibrid, salah satu pola pewarisan sifat yang dirumuskan Mendel yaitu hukum segregasi atau hukum Mendel 1 berdasarkan dihibrid, yaitu Mendel merumuskan hukum pemilihan bebas atau independent assortment yang disebut hukum Mendel 2. Mendel melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat diturunkan. Sifat yang dimaksud dalam ilmu genetika adalah ciri makhluk hidup, sedangkan karakter adalah variasi dari suatu sifat. Jadi, dalam penelitian hibridisasi pertamanya, Mendel menegaskan bahwa warna bunga ungu adalah karakter yang dominan atau karakternya tidak berubah karena hibridisasi, sedangkan warna bunga putih adalah karakter yang resesif, atau ketika dihibridasi sifatnya tetap ada namun tersembunyi. Selanjutnya yaitu mengenai eksperimen Mendel. Yang pertama yaitu menentukan galur murni, yang kedua melakukan persilangan hibridisasi, yang ketiga mengamati dan melakukan pengujian filial 1, yang keempat mengamati kenampakan filial 2, yang kelima mengelompokkan dan menghitung filial 2, dan yang terakhir yaitu menghitung rasio filial 2. Baik, seperti yang kita lihat pada slide ini tentang persilangan monohibrid. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Mendel mengambil persilangan warna bunga ungu dan warna bunga putih. Berdasarkan pengamatannya, ini adalah seperti yang dilihat pada tahapan eksperimen Mendel setelah menyilangkan dua galur murni, Visum sativumnya sudah terus-menerus menghasilkan warna bunga ungu dan satunya berwarna bunga putih.
Setelah dilakukan persilangan, kemudian dilakukan pengamatan, F1 ini ketika diamati seluruh warna bunganya adalah ungu. Kemudian Mendel melakukan persilangan F1 itu sendiri atau self cross. Kemudian diamati lagi F2, ternyata didapati ada 705 bunga berwarna ungu dan 224 bunga yang berwarna putih. Ini belum dinamakan rasio karena jumlahnya masih besar. Jika 705 dibagi 224 maka mendekati 3. Sedangkan yang 224 adalah 1. Jadi 3 berbanding 1. Pada slide ini kita perhatikan ini adalah bagaimana cara Mendel menghilangkan galur murni visum sativum dengan warna ungu dengan galur murni visum sativum yang berwarna putih. Visum sativum merupakan bunga berumah satu. Jadi alat reproduksi jantan dan betina ada di dalam satu bunga. Yang pertama kali Mendel lakukan untuk melakukan hibriditasi adalah stamen pada bunga ungu alat kelamin jantan dan pada bunga ungu itu digunting dan dihilangkan sehingga yang tersisa hanya kepala putiknya saja. Benang sarinya diambil dari bunga putik dengan menggunakan alat sederhana yaitu seperti kuas dengan diambil benang sarinya kemudian disimpan di kepala putik lalu kemudian dibiarkan tumbuh jadi polinasi terjadi, kemudian akan tumbuh biji. Biji itu di F1 ditumbuhkan semuanya menjadi tumbuhan jadi F1, semua biji digabungkan dari seluruh bunga yang berhasil dipolinasi artifisial. Kemudian ditanam maka F1 tumbuh menjadi tumbuh berwarna ungu. Visum sativum yang ada di F1 tersebut ada yang batangnya pendek, ada yang batangnya panjang. Tetapi meskipun beragam bentuknya, tapi yang penting kita mengamati warna bunganya saja yang berwarna ungu. Yang pertama yaitu para ahli biologi menyimpulkan bahwa notasi alfabet yang dimaksudkan oleh Mendel adalah genotip, yaitu suatu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter atau fenotip. Selanjutnya, para ahli biologi menyepakati bahwa sifat resesif dan dominan merupakan eksperimen dari alel, yaitu versi alternatif suatu gen yang menyusun genotip. Selanjutnya, genotip heterosigot jika pasangan alelnya sama, yaitu Y besar sama dengan Y kecil. Dan terakhir adalah genotip heterosigot jika dipasangkan alelnya berbeda, yaitu Y besar dengan Y kecil. Seperti yang kita lihat pada slide ini, dalam menentukan persilangan monohibrid. Dan pewarisan sifat tidak hanya dapat dilakukan dengan menguji F1 yang disilangkan dengan sesamanya sel cross, namun F1 juga dapat diuji dengan menyilangkan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip homozigot resesif yang disebut uji silang atau tes cross. Seperti yang kita lihat pada slide ini, ada bagan persilangan monohibrid self-cross. Selanjutnya pada slide ini kita melihat bagan persilangan monohibrid task cross. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tugas. Saya termasuk NIM ganjil, jadi saya mengerjakan 1 self cross, 4 self cross, dan tes cross, 6 tes cross. Inilah jawaban dari pertanyaan mengenai NIM
ganjil. Perbedaan test cross dan cell cross. Aspek pembeda yang pertama yaitu model persilangan. Cell cross persilangan antara individu F1 dengan sesamanya. Sedangkan test cross persilangan F1 dengan individu sejenis yang memiliki genotip homozigot resesif. Tujuan self cross untuk mendapati kembali telur murni, sedangkan tujuan test cross untuk mengetahui apalah suatu individu memiliki genotip homozigot atau heterozigot, dan untuk menguji ketidakmurnian individu dengan mengetahui perbandingan fenotip keturunannya. Kesimpulannya itu yang pertama, prinsip penurunan sifat adalah bahwa alternatif dari gen yaitu alel yang menentukan variasi dari suatu karakter yang diturunkan. Yang kedua, untuk setiap karakter pada setiap organisme diturunkan 2 kopi atau 2 alel dari satu gen masing-masing dari kedua parentalnya. Yang ketiga yaitu jika pada suatu lukus ada 2 alel yang berbeda atau heterozigot, maka dominan alel yang akan menentukan fenotip dari suatu organisme, sedangkan alel resesif tidak akan terlihat ekspresinya. Dan terakhir yaitu pada akhirnya akan dijadikan sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel. Itulah tadi pemaparan tentang persilangan genetika Mendelian atau hukum segregasi. Terima kasih.